Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kamil Putri dengan NIM 859454647. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Makassar dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan kita saat ini, yaitu pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital, khususnya dikaitkan dengan prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikut merupakan penjelasan saya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, penting bagi kita untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan pilar dalam konteks pendidikan. Secara literal, kata pilar mengacu pada makna yang penguat dan dasar yang pokok. Dalam sistem pendidikan, pilar bukan hanya sekedar teori. Pilar merupakan penopang dan penyangga yang membuat pendidikan dapat berdiri kokoh dan berkembang tinggi. Jika asas pendidikan adalah fondasinya, maka pilar adalah tiang-tiang yang menopang bangunan pendidikan itu sendiri. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan mudah goyah menghadapi berbagai tantangan zaman. Berbicara tentang pilar pendidikan nasional, kita tidak bisa lepas dari sosok Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, yang merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan yang hingga kini masih menjadi landasan kita bersama, yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tolodo, yang dimana artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi figur yang layak dicontoh oleh peserta didiknya, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berpikir. Yang kedua adalah Ingmatyo Mangunkarso, yang dimana artinya di tengah membangun semangat. Pendidik harus hadir di tengah-tengah peserta didik sebagai motivator, membangkitkan semangat, mendampingi, serta mendorong mereka untuk terus berkembang. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Pendidik memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri, namun tetap memberikan dorongan dan pengawasan dari belakang. Ketiga prinsip ini membentuk satu kesatuan yang utuh dalam membangun hubungan antara pendidik dan peserta didik. Ini kita hidup di era digital yang penuh dengan perubahan, seperti contohnya pembelajaran daring, media sosial, kecerdasan buatan, hingga derasnya arus informasi menjadi bagian dari keseharian peserta didik kita. Lantas, apakah prinsip Ki Hajar Dewantara masih relevan? Jawabannya sangat relevan, bahkan sangat dibutuhkan. Karena seperti pada prinsip yang pertama, yaitu Ingarso Sung Tolodo. Di era digital menuntut guru untuk menjadi teladan literasi digital. Guru tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus bijak dalam bermedia sosial, bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, dan menjadi contoh nyata penggunaan teknologi yang sehat dan produktif. Sebab peserta didik belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi dari apa yang mereka lihat dari gurunya. Yang kedua, Ingmatyo Mangunkarso. Di era digital menantang guru untuk hadir secara bermakna dalam pembelajaran daring. Ketika layar memisahkan guru dan siswa secara fisik, tugas guru adalah membangun kehadiran yang hangat dan motivatif secara virtual dengan melalui interaksi yang aktif, umpan balik yang membangun, serta pendampingan yang tidak berhenti hanya karena kelas berlangsung online. Prinsip yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani. Di era digital mendorong guru untuk memberi ruang bagi kemandirian siswa, namun tetap dalam pengawasan yang bijak. Di era digital, di era di mana siswa dapat mengakses sumber belajar dari seluruh dunia, tugas guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan menjadi pembimbing dan pemandu agar siswa tidak tersesat dalam lautan informasi digital. Baik, dari pembahasan ini saya ingin merefleksikan satu hal penting, yaitu era digital tidak menghapus peran peserta didik, melainkan ia mengubah cara pendidik menjalankan perannya.
Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara bersifat filosofis dan universal. Ia tidak terlihat pada satu zaman atau satu metode. Justru karena itu, prinsip-prinsip ini mampu menjadi persoalan pendidikan nasional kita saat ini. Dari rendahnya karakter peserta didik, lemahnya literasi digital, hingga krisis motivasi belajar di tengah banjir konten hiburan digital. Pendidikan yang kokoh membutuhkan pilar yang kuat, dan pilar yang kuat dimulai dari pendidikan yang mau menjadi teladan, hadir dengan hati dan mendorong tanpa memaksa. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dalam membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.